Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update analisa untuk persiapan hari ini ya. Yang dimana kemarin menjadi pembentukan support baru di kisaran 1807 ya, area support barunya yang kemarin terbentuk. Dan di sini sudah ada beberapa perubahan yang saya berikan ya. Dan saat ini tinggal kita mengulas lebih dalam bagaimana pandangan kita hari ini. Dan sekarang kita akan ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus juga. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame weekly untuk melihat informasi yang akan kita dapat di sini. Yang dimana di time frame weekly saat ini kecenderungannya masih bearish ya, dimana seller masih kuat ya. Jadi untuk melakukan kenaikan kembali harus break dari high yang ada di sini ya, itu di 1842. Jadi kalau dia ingin melanjutkan kenaikan, candle mingguan ini harus break dari 1842 dengan indikasi pembentukan bullish engulfing ya. Kalau dia break dari 1842 sampai 1846 dan kemudian candle minggu berikutnya dia bergerak di atas ini, maka akan terjadi bullish engulfing. Jadi seperti itu untuk indikasi di time frame weekly-nya. Kita akan coba masuk ke time frame daily. Nanti kita akan bahas lebih dalam nanti di time frame 1 jam ya, untuk membuat skenario pergerakan hari ini. Dan di time frame 1 jam juga di time frame daily juga masih kecenderungan bearish ya. Jadi untuk melakukan kenaikan kembali dia harus break dari 1822 dan 1823 untuk menguji area golden levelnya. Dan di time frame 4 jam seperti kita ketahui saat ini kecenderungan harga terjadi koreksi ke area support yang sudah di breakout ya. Dan sekarang kita akan mengulas lebih dalam di time frame 1 jam untuk persiapan hari ini. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam untuk membahas analisa hari ini, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Oke, baik, informasi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah yang dimana video ini didukung oleh Forex CMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Di sini saya lihat kelebihannya selain dari legalitasnya adalah layanan-layanannya ya, mulai dari edukasi lengkap ya, kalian bisa mendapatkan kursus belajar dan webinar ya, serta tersedia kamus forex dan ebook trading forex ya. Dan juga kalian bisa mendapatkan sinyal trading forex dan juga indikator otomatis ya. Jadi kalian bisa akses di sini untuk indikator otomatisnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat, kalian bisa akses linknya di deskripsi video ya, karena di sana sudah saya sediakan untuk linknya. Jadi untuk yang sedang mencari broker lokal terbaik, kalian bisa menggunakan Forex CMF ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk analisa hari ini. Yang dimana di analisa sebelumnya itu sudah saya sampaikan ya, bahwa zona sell pertama itu ada di 1819 sampai 1823 dan ini sudah tercapai dan terjadi penurunan. Namun ini masih belum valid ya, apakah dia akan lanjut melakukan penurunan atau tidak, karena belum terkonfirmasi valid untuk melakukan penurunan ya. Jadi untuk pandangan saya hari ini untuk sementara kemungkinan besar akan saya twist dulu di range harga ini ya. Kemungkinan akan saya twist di range harga ini untuk mencari titik breakout, apakah dia break dari resisten atau dia akan break dari support base-nya. Jadi untuk skenario seperti itu, atau dia kembali melakukan penurunan ke menguji support untuk kemudian terjadi range yang cukup besar juga untuk konsolidasi di area ini. Jadi seperti itu untuk skenario pertama. Untuk skenario kedua, ketika terjadi impulsi bearish pada time frame 1 jam ini, maka potensinya dia akan melakukan penurunan dan break dari 1807. Kenapa dia akan break dari sini? Karena di sini terjadi pembentukan pole atau struktur market downtrend. Di sini saya akan perlihatkan. Ini saya akan perlihatkan ya untuk alasannya ya.
Jadi kenapa saya katakan dia akan break dari 1807 adalah ini terjadi pembentukan high ya. Di sini adalah pembentukan high-nya dan di sini adalah low, kemudian membentuk higher high, kemudian di sini membentuk lagi lower low, dan di sini pembentukan kembali untuk higher low-nya ya. Jadi lebih rendah dari high sebelumnya dan terjadi penurunan cukup signifikan yang dimana pembentukan lower low kembali, yang dimana di sini lebih rendah ya dari low yang sebelumnya, dan kembali pembentukan high di area ini, artinya dia masih lebih rendah dari high sebelumnya. Jadi kalau ini valid dan terjadi pembentukan bearish engulfing dan juga break dari 1814, maka ini potensi dia akan melanjutkan penurunan untuk mencari titik low terbaru atau lower low terbaru ya. Jadi seperti itu. Jadi struktur marketnya saat ini masih downtrend dan di sini saya akan hapus. Jadi seperti itu ya pembahasannya untuk struktur market saat ini. Dan untuk kemudian di sini saya akan pasang garis trend line. Untuk kemudian skenario berikutnya itu adalah kalau tadi dia untuk melakukan penurunan dan sideways sudah juga saya sampaikan untuk range sideways-nya. Untuk kenaikan adalah yang dimana kalau dia mampu break dari area 1823 dan 1819, maka potensi dia akan menguji area golden level, dan ini potensi akan terjadi penolakan di area ini ya, di golden levelnya itu 1826 1831. Kalau dia di sini terjadi penolakan, maka potensinya dia akan retest, artinya dia valid break dari struktur market downtrendnya, kemudian dia akan retest di kisaran 1823 atau 1821, maksimalnya di itu di 1815. Namun apabila dia kembali melakukan masuk kembali ke zona ini, maka potensinya dia akan kembali sideways dengan range yang cukup besar ya. Jadi untuk skenario kenaikannya jadi seperti ini, minimal di 1820 1821 ya untuk retestnya, dan maksimal itu di 1816 sampai 1815 mendekati resistance trendline yang sudah di breakout, untuk kemudian melanjutkan kenaikan dengan target di area ini di 1842. Jadi artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia mampu break dari 1842 di candle mingguan ini, maka potensinya akan terjadi indikasi bullish engulfing atau akan terjadi lanjutan kenaikan. Jadi seperti itu ya. Nanti saya akan bahas lagi seperti apa perkembangan hari ini. Jadi kita akan lihat ya nanti seperti apa perkembangannya. Dan di sini potensinya juga ya, ketika dia mencapai support dia akan kembali ke sini ya. Jadi kita lihat saja nanti perkembangan pergerakannya seperti apa. Dan ada juga news untuk hari ini ya, nanti saya akan informasikan di grup Telegram, dan buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video ya. Jadi seperti ini untuk pembahasan pada SAWS di hari ini ya. Jadi silahkan disimak dari awal pembahasannya sampai dengan pembahasan akhirnya. Dan sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar, melihat informasi yang akan kita dapatkan ya. Saat ini di indeks dolar, di sini saya sudah buatkan planningnya ya, planning terbarunya, yang dimana di indeks dolar saat ini berada pada resisten yang sudah di breakout ya, artinya dia retest saat ini ya. Dan namun untuk pembentukan pergerakan hari ini belum ada tanda pembalikan ya, atau tanda dia akan melakukan kenaikan. Namun kita tunggu saja hari ini perkembangannya seperti apa ya. Jadi untuk skenario pertama itu adalah ketika di sini terjadi pembentukan pattern bullish, maka dia potensi akan kembali melakukan kenaikan, menguji support yang sudah di breakout dari pembentukan base-nya ini. Ini sekarang sudah menjadi area supply ya. Jadi di kisaran harga 105 sampai 105.31, yang dimana ini adalah merupakan area supply saat ini dengan pembentukan rally base drop ya. Dan untuk skenario kedua, ketika dia mampu break dari 104.59, maka potensi dia akan menguji
area demand ya, area demand di sini di 104.39 dan 104.33, dimana ini juga merupakan order block ya. Dan kalau dia tercapai di hari ini dan kembali retest di kisaran 104.59 dan 104.68 dan terjadi penolakan, maka potensi dia akan membentuk penurunan kembali dengan mencari titik low kembali ya, yang ada di kisaran harga 104 ya. Jadi seperti itu untuk skenario skenario SASD pada indeks dolar ya. Pergerakan pada indeks dolar ya. Dan apabila ketika terjadi penolakan dari ini dan kembali melakukan kenaikan namun dia tidak mampu bertahan pada area ini, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan atau dia akan terjadi range sideways besar di zona 104.77 dan 104.59. Jadi untuk saat ini seperti itu pandangan kita pada indeks dolar ya. Dan untuk skenario berikutnya itu adalah dia akan terjadi range sideways besar di hari ini kalau dia tidak mampu break dari supportnya ataupun dia tidak mampu break dari 104.76, maka akan terjadi range sideways kembali di hari ini. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan berikan update lagi di grup Telegram seperti apa perkembangan hari ini sampai sesi Eropa. Nanti saya akan share di grup Telegram ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.